Mana sih bang? Ini dia. Enggak, itu kan di switcher. Itu kan di switcher. Nah, bang. Halo. Nah, udah Baik. masuk nih Kak Immanuel dari GPR TV ya. Hari ini kita belajar tentang peralatan produksi konten video ya Kak. Iya, Kak Messi benar. Bagaimana Kak kabarnya, baik? Saya kebetulan lagi kurang sehat. Aduh. Tapi buat teman-teman saya mau mencoba lah. Aduh. Kakak aja lagi kurang sehat aja tetap semangat, apalagi kita nih. Pasti Selalu harus tetap semangat semangat. banget. Langsung Oke. aja nih ya Kak. Oh, boleh langsung aja nih. Oke. Ya, selamat siang teman-teman. Gimana sehat? Semoga sehat-sehat semua ya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk peserta yang sudah hadir. Terima kasih untuk Sobat Cyber ID yang sudah menyelenggarakan IDC 2020. Terima kasih juga untuk Kak Messi nih yang sudah menjadi moderator untuk memandu jalannya acara. Ambil bambu, jadikan jembatan. Jembatan tempat, jalan situan. Asik. Merantau jauh dari Kalimantan untuk belajar bersama kalian. Mantap. Oh, Kakak dari Kalimantan nih, Kak. Sedikit aja nih. Kayaknya saya agak grogi soalnya. Oke. Lanjut, Kak. Ya, teman-teman saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Immanuel Kristiwinata. Teman-teman biasa manggil saya Noel. Saya sebagai kameramen di GPR TV. Sebelum di GPR TV, saya bekerja di SCTV. Lalu SCTV bergabung dengan Indosiar dan saya mengerjakan 2 TV. Saya di sana sebagai kameramen produksi dan pilot drone. Saya juga bekerja freelance di Broadcaster Indonesia. Di sana tempat-tempat teman-teman broadcaster untuk mengerjakan konten-konten produksi biasanya. Di sana saya sebagai kameramen juga, sebagai pilot drone juga. Dan saya juga freelance di Terbang Tinggi sebagai pilot drone. Ini saya nggak ada fotonya. Oh, ada mukanya, saya nggak apa. Ya, kita mulai aja ya, teman-teman nih. Pembahasan kali ini saya di peralatan produksi konten video. Di peralatan produksi konten video itu dibagi menjadi ada jenis-jenis konten video seperti ada film, ada vlog, ada iklan, ada profil, ada tutorial, ada dokumenter. Dan jenis-jenis konten video itu dibagi lagi tuh genrenya menjadi banyak lagi, seperti kayak film ada genrenya menjadi film horor, ada film 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 action, ada film komedi, dan vlog, iklan, profil dan lainnya juga dibagi lagi menjadi genre-genre yang banyak.
tapi saya tidak terlalu membahas detail itu. Kita lanjut ke tahap produksi. Dalam tahap produksi itu kita melewati yang namanya praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Bentar. Di pasca produksi itu biasanya di praproduksi itu biasanya skrip yang sudah dibikin sebelum praproduksi itu sudah harus fix dan lokasi itu sudah ditentukan, krunya sudah ditentukan, terus alat-alat itu sudah siap semua apa yang mau digunakan nanti pas saat produksi. Lalu lanjut ke produksi. Di produksi itu kita setelah deal semuanya dari ide cerita dan lain-lainnya, kita melakukan produksi, dan di produksi itu sangat sering terjadi perubahan-perubahan. Tapi itu berbahaya banget ketika produksi ada perubahan-perubahan kayak cerita segala macam itu, karena akan merubah teknik-teknik dari alat-alat, lokasi, dan lain-lainnya. Setelah dari produksi itu nanti kita lanjut ke pasca produksi. Di pasca produksi itu ada editing offline dan editing online. Lanjut ke jenis-jenis kamera ya. Jenis-jenis kamera itu saya bagi menjadi dua aja. Ada jenis-jenis kamera EFI dan kamera ENG. Kamera EFI itu biasanya digunakan di stasiun-stasiun TV besar. Jadi biasanya alat yang digunakan kalau sekarang masih menggunakan Sony HDC 1700. Ada Sony HXC 1000. Di kamera EFI ini sangat gampang, berbeda banget dengan kamera-kamera lainnya, karena kamera EFI ini memiliki bodi yang sangat besar dibandingkan kamera-kamera lainnya. Selain bodinya yang besar, di sana juga memiliki monitor. Di sini ada monitor ya. Monitornya ini ada monitor, dan nanti ada juga kalau kita menggunakan tripod. Jadi kamera ini bisa ditaruh di tripod. Ditaruh di tripod itu ada sebelah kanan ada servo zoom, sebelah kiri itu ada servo fokus. Jadi ketika produksi, kameramen hanya duduk, ada bangku, ada tripod, kita main zoom dan fokus. Dan kalau untuk seperti iris, seperti ISO segala macam itu udah diatur dari master control. Jadi kita sebagai kameramen di TV biasanya hanya mengoperatorkan kamera itu aja. Jadi kita bergerak dengan cepat, jadi nggak butuh harus merubah segala macamnya, kayak bukaannya segala macam itu nggak perlu dirubah karena udah ada yang lain yang mengopretnya. Dari bodinya ada servonya dan ada lensanya, itu juga berbeda dengan lensa kamera foto. Biasanya juga ini dilengkapi dengan earcom. Earcom itu biasanya kalau kameramen itu menggunakan, ada headset ya di kupingnya, itu untuk agar dari PD, namanya PD, direkturnya dalam acara itu, dia memberikan perintah. Jadi kalau di kamera studio itu kan ada banyak ya kameranya, kayak di sini ada 2 kamera ya. Saya gunain 2 kamera. Kalau di TV itu kayak acara-acara konser yang biasa saya kerjakan itu bisa 8 kamera atau 13 kamera itu. Jadi masing-masing kameramen itu memiliki tugas. Jadi mereka menyiapkan gambar-gambar. Sebelum diperintahkan oleh PD, kita udah menyiapkan gambar. Jadi udah bagiannya dari misalnya kamera 1, penyebutannya di sana ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, dan seterusnya. Jadi kita sebagai kameramen udah menyiapkan gambar-gambar agar langsung bisa dipindahkan di switchernya. Itu sedikit dari kamera produksi EFI ya. Oh ya, di kamera EFI studio TV itu juga ada yang namanya kamera pedestal. Pedestal itu kameranya lebih besar dari kamera HDC ini. Dia menggunakan seperti ada setirnya, dan itu emang ditempatkan hanya di studio, hanya bergeser-geser ke studio saja. Kamera pedestal. Lalu kita ke kamera ENG ya.
Kamera ING ini biasanya digunakan untuk peliputan. Peliputan, jadi kalau untuk teman-teman mau peliputan atau kegiatan-kegiatan dokumenter yang menggunakan satu kamera, biasanya menggunakan kamera ING ini. Dari bodinya itu lebih kecil dibandingkan kamera studio. Tapi dia juga memiliki kestabilan karena udah dilengkapi dengan stabilizer dari bodinya sendiri. Kamera itu contohnya ada FS7 nih, bisa digunakan juga buat multi sih sebenarnya. Lanjut ke contoh-contoh kamera ya. Di sini ada kamera red, di gambar ini ada kamera red cam. Kamera red cam ini biasanya digunakan di produksi film. Jadi lebih karena kualitasnya hasil dari kamera red cam ini lebih dahsyat lah kalau bisa dibilang. Lalu ada kamera Sony NX. Sony NX ini biasanya digunakan untuk ya peliputan-peliputan. Tapi banyak juga digunakan untuk multicam atau acara-acara konser-konser biasa dengan yang tidak menggunakan lensa zoom yang terlalu jauh. Ada juga kamera Sony A7 atau sering disebut mirrorless ya. Ada juga kamera Canon 5D, ada juga action cam, ada juga drone. Kita bahas dari perbedaannya dulu ya. Mungkin teman-teman sekarang tuh yang lagi booming kan kamera mirrorless dan DSLR. Awalnya tuh kamera DSLR mungkin hanya digunakan untuk foto ya. Dengan perkembangan kamera DSLR itu jadi bisa untuk video juga. Dari kamera video dan mirrorless juga bisa menghasilkan video dengan kualitas yang baik, menyetarai kamera-kamera semi profesional atau kamera-kamera profesional yang hanya untuk video. Perbedaannya itu kalau dari kamera camcorder profesional itu dengan mirrorless itu terlihat dari bodinya dan aksesorisnya itu udah sangat jelas ya. Di awalnya di kamera camcorder profesional ini perbedaannya memiliki ND filter di dalamnya. Jadi kalau ada gambar ya, pindah. Nah, jadi di sini teman-teman kalau nggak terlalu kelihatan ya, kalau di kamera NX atau kamera-kamera sejenis camcorder profesional itu dia sudah memiliki ND filter. Jadi ketika kita kesulitan atau over dengan dari warna itu, ND-nya udah tertanam di kamera ini. Dan memiliki lensa yang 3 ring ya. Ada ring iris, ada ring zoom, ada ring fokus, dan di kanan bodinya ini juga bisa langsung zoom atau fokus, ada tombol record. Berbeda dengan kamera mirrorless, saya di sini ada A7. Mungkin terlihat lebih simpel tapi balik lagi kebutuhannya. Kalau kamera A7 kita bisa pakai rig agar megangnya lebih steady. Walaupun di sekarang kamera-kamera mirrorless sekarang tuh udah ada stabilizernya jadi nggak terlalu berat, tapi di sini juga sangat ngebantu banget karena posisinya dia yang kecil ini. Ketika kita handheld itu biasanya kamera itu akan goyang gitu. Dengan bantuan ini akan lebih stabil, atau ada bantuan alat lainnya yang nanti kita bahas. Di sini juga ada action cam. Wah, saya suka banget nih sama action cam. Karena walaupun action cam bentuknya kecil ini, tapi dia bisa membantu banget untuk produksi-produksi yang nggak bisa diambil sama kamera-kamera biasa. Jadi dia bisa ditaruh di kepala, atau ditaruh di badan, atau ditaruh di kendaraan, bisa dalam air, dan dia tahan banting. Jadi jangan takut rusak sih action cam. Lalu ada drone di sini. Di industri audiovisual sekarang tuh drone itu semakin berkembang ya. Banyak sekali tuh kebutuhan gambar yang seperti konser atau apapun itu menggunakan drone. Karena biasanya menggunakan stasiun TV itu hanya menggunakan Jimmy Jeep. Awalnya dulu menggunakan Jimmy Jeep untuk mengambil beauty shot, atau menggunakan crane untuk mengambil beauty shot. Dan sekarang bisa menggunakan drone.
Dari drone itu kita bisa mengambil seperti untuk kebutuhan establis atau kebutuhan keistimewaan sebuah panggung atau gambar-gambar yang wide yang akan terlihat wah. Oke, dari situ saya langsung ke jenis-jenis lensa. Jadi lensa itu bisa dibagi menjadi berbagai lensa ya. Ada lensa ultra wide, ada lensa wide, ada lensa normal, dan ada lensa telefoto. Kalau ini di jenis-jenis gambar di sini tuh termasuk ke untuk jenis-jenis lensa foto ya. Tapi lensa-lensa foto itu sekarang udah bisa digunakan untuk film juga. Jadi kalau misalnya dari merek yang berbeda itu udah disiapkan mounting adaptornya lagi. Jadi kalau kameranya itu Sony atau kameranya Canon atau Nikon itu awalnya tidak bisa bertukaran lensa ya, tapi sekarang udah bisa menggunakan adaptor. Saya bahas dari lensa ultrawide ini. Lensa ultrawide ini biasanya itu diameternya mulai dari 10 sampai 16 mili lah, atau ada di tipe-tipe lensa berbeda-beda atau pengeluaran pabriknya berbeda-beda. Dari 10 sampai 16, lalu dari lensa wide ini biasanya dari 16 sampai 35 mili. Ya kebutuhannya lensa ultrawide itu untuk mengambil lebih seperti kalau gambar yang sangat luas dengan jarak kita dekat, kita bisa di ruangan kecil itu kita bisa ngambil luasnya dari tempat itu. Lensa wide juga begitu sih, tapi dia lebih mengecil aja, gambarnya tetap wide. Jadi kalau untuk ruangan-ruangan kecil masih bisa digunakan juga. Lalu ada lensa normal. Lensa normal itu biasanya dari 55 sampai 70 mm. Lalu ada lensa telefoto. Telefoto itu biasanya digunakan untuk foto-foto jarak jauh, atau video juga biasanya untuk ditujuan untuk close up-nya, close up dari gambar, detail-detail gambar. Lalu lensa super telefoto juga digunakan untuk lebih lagi, karena dia range dari lensa telefoto ini dari 70 sampai 300. Lalu dari lensa super telefoto ini dari 300 ke atas. Banyak sekali sekarang lensa-lensa yang bermunculan dengan range zoom yang berbeda-beda. Nah, ini lensa camcorder atau kamera ING yang berbeda dengan lensa foto ya. Kalau di gambar sini tuh ada zoomnya. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan, ini zoomnya. Ada zoomnya, terus ada return switch. Return switch itu kalau di produksi multicam, jadi ada tombolnya itu, jadi kita bisa melihat gambar mana yang sedang tayang. Jadi kameramen yang lain tuh mencari gambar-gambar yang lain lagi. Jadi kemungkinan gambar antara satu kameramen dengan kameramen yang lain itu pasti nggak akan terjadi. Harus sering-sering lihat return. Juga ada settingan untuk manual, iris, tapi biasanya ini dibikin auto. Karena dibikin manual, karena diatur langsung dari CCU-nya. Jadi CCU itu mengatur ketika kalau kamera kita bergerak, perpindahan kamera itu dari terang ke gelap itu, karena kita butuh cepat, nggak bisa menggunakan kita sendiri, jadi dibantu dari CCU. Kalau untuk multicam ada lens hood-nya, ada makro fokus. Kalau di lensa kamera video ini ada namanya makro fokus, jadi ini bisa kita tarik lalu kita agak geser untuk mencari fokus. Dan kalau kita salah-salah menggunakan makro fokus ini biasanya akan terjadi namanya back focus. Kita zoom in, lalu kita zoom out, itu gambarnya kita akan ngeblur. Jadi hati-hati banget kalau teman-teman yang menggunakan makro fokus di lensa ini, jangan lupa dikembalikan lagi. Nah, di lensa ini juga udah ada zoom extendernya. Jadi zoom kita udah mentok di sini, kita bisa pakai extender lagi untuk menambahkan jarak zoomnya itu sendiri. Gitu sih. Lalu kita lanjut ke peralatan pendukung. Peralatan pendukung sini saya ada
tripod, ada monopod, ada stabilizer, ada reflektor, ada memori sih pastinya harus dibutuhkan untuk kamera, ada filter kamera lighting dan filter kamera biasanya, filter kamera biasa untuk foto DSLR dan mirrorless. Dan juga ada alat bantu Jimmy Jeep. Oke, saya bahas dari tripod ya. Teman-teman pasti kadang-kadang suka malas tuh untuk menggunakan tripod. Padahal tuh tripod itu sangat penting untuk kestabilan gambar. Kadang-kadang juga ada yang menurut pengalaman saya yang saya alami itu, tripod itu sebagai pengganti tangan ya. Karena semakin lama kita menggunakan tangan itu nggak akan stabil. Ya 1 menit 2 menit itu walaupun kita udah sering berlatih, sering megang kamera, itu pasti akan goyang. Jadi kegunaan tripod itu sendiri ya untuk menjaga kestabilan ketika mungkin kita ada interview, ada talk show atau segala macam. Itu kalau gambar goyang itu kan kurang enak. Seperti gambar kalau yang sekarang kalian teman-teman lihat ini kan, kamera ini saya tempatkan di tripod semua. Ada 2 kamera dan saya tempatkan di tripod. 1 kamera untuk close up, 1 kamera untuk wide-nya. Minimal 2 kamera sih untuk produksi. Walaupun 1 kamera bisa, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita pindah gaya, pindah angle gitu. Tapi kalau kita memiliki banyak kamera itu akan lebih mudah. Lalu ada monopod. Oh ya, dari tripod itu pemilihannya teman-teman mesti melihat dari bobot yang bisa diterima dari si tripod ini. Karena untuk kamera mirrorless, DSLR, dan kamera camcorder profesional itu berbeda-beda jenis tripodnya. Jadi bisa memilih tripod yang kita mesti bisa mengukur dulu nih. Beratan dari kamera yang kita gunakan berapa, aksesoris yang kita gunakan itu berapa. Setelah kita udah prediksi beratnya berapa, baru kita bisa memilih tripod apa yang nanti kita gunakan. Sesuai kebutuhan aja kalau untuk tripod, kayak seperti kebutuhan keluar kota atau berpergian dengan seorang diri, itu biasanya kita lebih memilih, kalau saya lebih memilih kamera-kamera yang kecil ya, tripod kecil ya. Boleh tolong tripod itu? Tripod yang kecil itu. Nah. Oke, terima kasih. Nah, ini ada jenis tripod ini bahannya berbeda, karbon. Tripod bahan karbon ini saya gunakan, jadi dia lumayan lah ini, tapi saya gunakan buat kamera DSLR dan mirrorless biasanya. Dia cukup untuk mengangkat bobot-bobot seperti itu dan tambah aksesoris lagi. Ini enteng banget. Terus dia bisa dilipat menjadi kecil dan jadi masuk 1 tas kecil. Mungkin teman-teman yang suka berpergian atau traveling keluar-keluar kan, kalau naik pesawat itu tripod menjadi halangan ya buat bawanya. Kalau yang kecil gini lebih mudah. Tapi saya tidak menggunakan tripod ini untuk kamera-kamera seperti ini. Saya tidak gunakan itu, saya menggunakan tripod yang berbeda. Saya merekomendasikan untuk kamera-kamera semi pro ini bahannya tidak karbon, karena kalau bahan karbon itu mudah goyang juga ya, karena tidak terlalu kokoh. Tapi kalau untuk kebutuhannya mirrorless dan DSLR itu cukup banget. Dari sini aja. Lalu ada monopod boleh? Monopod ya. Ah, itu belakang lu. Nah. Terima kasih. Oh, monopod ini sangat kokoh juga. Dia beda sama tripod. Kalau tripod dia bisa dibuka kakinya menjadi 3, itu monopod hanya 1, tapi dia bisa menjadi lebih tinggi, dan ini bahannya karbon juga. Dia enteng, tapi sangat baik untuk digunakan. Ini bisa digunakan kamera DSLR dan kamera semi profesional seperti NX, itu sanggup untuk digunakan di sini. Keuntungan dari teman-teman pakai monopod ini buat teman-teman liputan sih, lebih seringnya teman-teman di news menggunakan kamera-kamera ini karena dia mengejar berita ya. Dengan kebutuhan kecepatan kita mengambil gambar, jadi
untuk gambar kalau hard news gitu, mereka lebih sering menggunakan monopod, jadi mereka bisa angkat lebih tinggi atau mereka bisa berlari dengan lensa dan bisa tetap stabil ketika ada interview. Mereka akan tetap stabil di sini, tetap stabil, jadi aman. Lalu ada stabilizer. Stabilizer itu sekarang ada banyak banget ya. Kalau di gambar ini Steadicam. Steadicam itu biasanya digunakan untuk kamera-kamera studio seperti tadi kamera-kamera INJ tadi digunakan di sini karena dia mampu menahan bobot yang berat. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat kameramen dengan badan memakai Steadicam itu seperti kayak robot gitu tuh, menurut saya keren banget. Tapi emang bobot itu sangat berat banget karena ini besi semua dia. Ditambah lagi kamera, ditambah lagi dengan monitor, ditambah banyak macam aksesoris. Jadi ini sulit banget kalau menggunakan Steadicam itu. Nah, untuk dipermudah lagi kita stabilizer itu dibagi menjadi ini untuk kamera DSLR. Kita punya Ronin. Ada Ronin, ada merek-merek macam sih ya, tapi di sini saya menggunakan Ronin. Ini kamera ini bisa diajak untuk bermain apapun. Jadi teman-teman mau berlari, teman-teman mau ngambil gambar dengan cepat itu kamera ini bisa. Nah, ini udah saya nyalain. Jadi di sini ada tombol untuk pen. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang teknik-teknik kamera juga. Di sini ada pen tilt up. Jadi kamera ini kalian mau apapun dia tidak akan goyang. Ini sangat kebantu banget ketika kita produksi menggunakan kamera mirrorless. Memang agak sedikit sulit ya karena membutuhkan waktu ketika kita terburu-buru, ini nggak cocok untuk kita pergunakan. Karena ketika kita buru-buru kita harus setup. Kalau teman-teman udah sering menggunakan gimbal seperti ini, stabilizer seperti ini, mungkin 5 menit sampai 10 menit bisa men-setting karena kita harus menstabilkan kamera ini dulu. Jadi nggak langsung pasang kamera itu langsung jadi, tapi kita mesti stabilin ke up-nya, ke bawahnya, itu atas bawahnya harus di setting dulu. Lalu ada reflektor. Reflektor itu biasa digunakan buat memantulkan cahaya. Jadi ketika kita lagi syuting atau di luar yang cahayanya sangat tinggi, tapi kita tidak memiliki lampu yang banyak, kita bisa menggunakan reflektor ini untuk memantulkan cahaya dari cahaya matahari. Contohnya bisa dipantulkan ke objek yang akan kita foto atau kita videokan. Dari reflektor itu ada langsung ke memori. Memori itu ada yang dipergunakan sekarang sih lebih ke camcorder itu masih menggunakan SD card, lalu mirrorless masih menggunakan SD card, drone itu menggunakan micro, lalu kamera-kamera lain juga ada CF, kamera CF lebih gampangnya disebutnya compact flash. Nah, jadi tiap-tiap kamera itu memiliki memori yang berbeda dan digunakan berbeda. Jadi teman-teman jangan asal beli memori itu sembarangan karena tiap kamera memiliki jenis-jenisnya masing-masing. Dan banyak banget memori, tipe-tipe memori dan merek memori. Juga sekarang sering beredar memori yang nggak bagus ya, kayak seperti asli apa palsu, dan nggak gampang untuk membedakan memori itu sendiri. Bon, sampai PPI-nya tuh muncul download. Oh ini, lalu ada filter untuk lampu juga. Teman-teman mungkin pernah lihat atau ada teman-teman yang belum pernah lihat, itu ada filter lampu tuh seperti
apa ya, plastik aja, plastik tipis itu. Jadi ada beberapa filter. Jadi lampu itu misalnya kita punya lampu putih atau daylight. Lampu daylight itu kita mau rubah, kalau lampu-lampu dulu itu nggak bisa dirubah menjadi tungsten. Jadi daylight, tungsten, atau ada lampu-lampu yang lain itu bisa kita rubah dengan menggunakan filter ini. Jadi di depan lampunya itu kita pasangin filter. Filter itu seperti plastik, lalu kita klem pakai klem buaya itu. Gunanya untuk merubah cahaya yang akan ditampilkan, awalnya dari cahaya daylight menjadi warna tungsten atau dirubah menjadi hijau atau kuning. Itu banyak filter yang digunakan, dan juga ada namanya filter diffuse. Ketika kita produksi itu kita akan membutuhkan lampu ya. Jadi filter-filter ini ada yang namanya filter diffuser itu untuk meredam cahaya yang masuk. Jadi dari kamera lampu itu yang nggak bisa dimmer, yang nggak bisa dimainin, menggunakan filter itu akan mengurangi cahayanya. Jadi atau bisa digunakan juga dengan di cutting atau di bouncing segala macamnya. Lalu ada Jimmy Jeep. Tadi saya sempat membahas sedikit Jimmy Jeep. Jimmy Jeep ini biasanya ada untuk produksi-produksi konser atau film. Itu dia orang-orang sering bilang ya kamera belalai gajah ya, kalau orang-orang awam belalai gajah, tapi sebenarnya ini Jimmy Jeep. Dia dioperasikannya ada Jimmy Jeep 5 meter, 7 meter, 9 meter, sampai 12 meter. Jadi operator Jimmy Jeep ini biasanya ada di belakang. Dia megang handle-nya itu ada zoom dan fokus. Biasanya itu mereka ngorengin belakang dengan cara didorong bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi dia mengikuti operator itu. Agak sedikit sulit juga menggunakan ini, seperti menggunakan Steadicam di studio. Dan kamera ini biasanya yang ditaruh di Jimmy Jeep ini ya kayak kamera red cam atau kamera studio atau kamera semi profesional bisa ditaruh di sini dengan aksesorisnya sendiri. Ini jenis-jenis shot nih. Saya membahas jenis-jenis shot, mungkin teman-teman pasti udah tahu ya jenis-jenis shot ya. Kita akan membahas sedikit. Di sini ada jenis close up, medium close up, ada big close up, ada extreme close up, ada medium shot, ada knee shot, full shot, long shot, extreme shot, over shoulder shot, atau dan point of view. Ini sangat penting banget kita sebagai pembuat video atau kameramen untuk mempelajari jenis-jenis shot ini. Ini ada contohnya sedikit. Seperti extreme long shot, kebutuhannya untuk memberikan dari extreme close up, memberikan detail-detail. Lalu ada big close up. Big close up itu dari area bawah sekitaran muka saja, dari atas kepala sampai dagu. Lalu ada close up dari atas kepala sampai pundak. Lalu ada medium shot itu dari atas dada ke atas kepala. Ada mid shot dari pinggang ke atas. Ada knee shot dari dengkul ke atas. Ada full shot dari pengambilan seluruh body kita. Itu ada kegunaannya masing-masing untuk setiap pengambilan gambarnya itu. Lalu ada kamera angle, ada bird angle. Bird angle ini biasa kita menggunakan, kalau dulu masih kita naik kren atau naik apa, sekarang lebih sering atau disebut juga top shot, itu bisa menggunakan drone. Berbeda dengan bird angle ini, high angle itu lebih hanya sekedar di atas objek saja. Jadi di atas kepala, kamera itu lebih tinggi daripada si objek di atas. Lalu ada level itu searah mata si objek. Itu sering banget digunakan untuk produksi apapun. Level juga itu di bawah dari pinggang. Biasanya di pinggang ada, di bawahnya level itu ada low angle, ada
ada low angle dan ada frog angle itu lebih ke bawah lagi. Trial. Kamera movement itu dibagi ada panning, tilting, dolly, zooming, crab, dan pedestal. Trial. Dari kamera movement itu kita bisa menggunakannya dicampur dengan kamera angle jadinya. Kalau ini ya, sebentar, sorry. Dari kamera movement, panning. Panning tuh biasanya pergerakan kamera tuh menggunakan tripod tetap di posisi yang stabil, lalu itu digerakkan ke kiri dan ke kanan atau hanya ke kiri dan ke kanan. Lalu ada tilting. Tilting itu tetap menggunakan kamera, jadi kamera di atas tripod. Lalu kamera itu bergerak dari atas ke bawah. Itu dasarnya sih. Ada dolly itu menggunakan alat bantu lagi ya, seperti kayak ada rel dan ada tripod itu, jadi kamera yang maju ke depan atau mundur ke belakang. Itu memberikan efek masing-masing untuk di kebutuhan shotnya. Jadi kebutuhan shot itu menggunakan kamera movement itu akan terlihat lebih enak dilihat ya. Ada lagi zooming. Zooming hampir sama seperti dolly, tapi perbedaan zooming itu kameranya still. Kamera still, hanya kita menggunakan zoomnya. Pada kamera itu kita melakukan zoom ke depan, zoom in atau zoom out. Lalu ada movement crab. Crab itu seperti apa ya? Jalan kepiting ya. Jadi kalau dolly itu dolly in, dolly out, maju dan mundur. Lalu ada crab itu kiri ke kanan. Biasanya menggunakan slider. Slider itu digunakan untuk kiri ke kanan kamera. Lalu ada pedestal. Pedestal itu dia bisa bergerak bebas ya. Dari atas ke bawah, serong itu dia bisa menggunakan pedestal. Lalu kita ke aspek rasio ya. Sebentar. Aspek rasio itu dibagi menjadi, biasanya kalau di TV dulu tuh menggunakan aspek rasio 4:3, ada 16:9, ada 2:35. Anamorphic ini biasa digunakan di film. 1:1 ya, ada 1:1 lagi untuk biasanya di Instagram. 3:2 ini biasanya untuk foto. 4:3 ini biasanya ada di kamera dulu ya. Sekarang udah menggunakan 16:9 rata-rata. Jadi lebih sering menggunakan 16:9 untuk output videonya. Lalu ada triangle exposure. Ini basic juga. Jadi teman-teman dasar dari kamera itu harus ya, dasarnya mesti mengerti dulu nih. Apa itu shutter speed atau itu aperture, apa itu ISO. Biasanya kita mulai dari shutter speed dulu ya. Shutter speed itu merupakan ukuran kecepatan untuk menutup jendela sensor atau selama apa sensor itu menerima. Jadi shutter speed itu kalau misalnya kalau di kamera itu ada shutter speednya 1 per berapa gitu, atau di sini ada contohnya 1/4 sampai 1/1000 second. Jadi semakin besar 1/nya itu akan semakin baik untuk menangkap gambar. Jadi nggak ada blur seperti kalau tangan saya bergerak sekarang ini kan. Itu nggak ngeblur karena saya menggunakan speed yang cukup untuk pergerakan pergerakan tangan saya ini, atau orang berlari itu pergerakannya masih bisa kita prediksi lah berapa kecepatan, atau untuk mobil kita membutuhkan, lagi memvideokan sebuah mobil membutuhkan shutter speed berapa. Aperture itu bisa disebut juga iris atau bisa disebut juga diafragma. Kalau untuk di kamera foto biasanya disebutnya aperture atau diafragma. Bukaan diafragma pada kamera. Jadi kalau di lensa itu ada pupilnya seperti ini ya. Diafragma itu semakin kecil
F-nya ya, kita sebut ini diafragma atau aris Trial. atau temen ini lebih kecil, lalu bukannya ini semakin besar. Berbalik bila ukurannya semakin besar, Trial. iris itu akan menutup. Peranannya itu akan menutup menjadi lebih kecil. Lalu ada ISO. ISO itu kalau untuk penyebutan di kamera foto ya. Foto atau kamera Trial. mirrorless dan kamera DSLR. Kalau teman-teman nyari ke kamera camcorder itu, teman-teman nggak akan menemukan yang namanya ISO. Karena kalau di kamera camcorder itu kita menyebutnya gen. Kegunaannya sama untuk Trial. menaikkan intensitas cahayanya, sensitivitas sensor cahaya dalam kamera. Trial. Nah ini kita contoh shutter speed ya. Ini ada medium, ada slow, ada fastnya cepat. Jadi kalau Trial. semakin kecil itu akan bebayang biar ada pergerakan seperti burung mengepakkan sayap itu akan terlihat blur, tapi badan dari Trial. si burung itu akan tetap terlihat fokus. Itu kalau slow, medium juga gitu akan terlihat jadi bayangan-bayangan seperti itu. Lalu ada Trial. fast juga. Nah, ini akan kepakan sayap burung kan cukup cepat. Ketika kita menggunakan speed yang cepat, Trial. akan tertangkap gambar itu dengan baik. Ini contoh seperti saya bilang mobil, Trial. ketika mobil bergerak kita menggunakan shutter yang pelan, mobil itu akan seperti bayangan saja melintas, tidak fokus. Semakin Trial. speednya kok hilang. Bon, nutup. Bentar ya, maaf nih ada sedikit Trial. gangguan nih. Bentar sekarang. Trial. Bentar. Oke, sorry. Ops, Trial. bentar. Trial. Oke. Lalu ada ISO tadi. ISO itu untuk Trial. di kamera DSLR dan foto ya tadi ya. Kalau ISO itu, tapi kalau di kamera itu gen, tapi hitungannya beda. Kalau ISO di sini ada 100, 125 dan seterusnya. Ini kalau di gen itu kelipatan 1, 2, 3, 4, 5 Trial. itu tinggal kita naikin kebutuhannya. Jadi kita bisa setting gen di kamera camcorder itu misalnya di low-nya Trial. berapa, di mid-nya berapa, di high-nya berapa. Jadi ketika kita produksi di luar atau di dalam ruangan kita bisa koreksi dengan cepat. Ini ISO ya, contoh-contoh ISO tadi ketika kita menggunakan ISO Trial. 200, gambarnya akan terlihat lebih gelap dibandingkan kita menggunakan ISO 1600. Dengan cahayanya background-nya itu Trial. akan lebih terang. Rule of third. Trial. Pada dunia fotografi, seni lukis dikenal istilah rules of third yang merupakan suatu teori dasar untuk membuat gambar atau image yang hasilnya menjadi lebih profesional dan menarik. Jadi Trial. kita dibagi menjadi 9 bagian dan kita memposisikan objeknya di mana itu akan terlihat lebih baik kalau kita tahu ini. Trial. Ya ini contohnya ya. Dari 9 kotak ini kita menaruh objek itu di sebelah Trial. mana. Posisinya seperti apa itu bisa kita gunakan di sini, dan di monitor kamera juga bisa disetting seperti ini. Jadi agar kita bisa lebih gampang Trial. menaruh komposisi gambar. Looking room. Kita syuting tuh sering gambar yang terlihat bentrok ya, kayak looking room. Trial. Sekarang kalau saya melihat ke depan atau saya nengok ke depan sini, untuk looking room sana tidak ada. Jadi ketika nengok ini agak sedikit bermasalah. Kalau di gambar ini looking roomnya terlihat jelas ya Trial. posisinya. Kalau ini yang salah ya. Lalu kita ada headroom. Trial. Headroom ini sangat berguna ya. Kalau ketika headroom ini dipadatkan ke bawah itu, gambar itu akan terlihat Trial. nggak enak karena terlalu padat. Jadi seperti kegencet.
Kalau ada headroom itu gambar lebih enak dilihatnya. Ada walking room. Jadi ketika seperti shot tadi Trial. long shot itu kita bisa memberikan ruang arah mereka berjalan. Trial. Ruang arah mereka berjalan. Jadi ketika mau berjalan, kita jalan ke kanan atau kiri kita mesti beri spasi untuk Trial. pergerakannya itu. Jangan dipadetin. Nah, sekarang kita ke peralatan audio ya. Bentar. Trial. Peralatan audio ini saya ada contohnya seperti Rode, hand mic, clip on atau boom, dan untuk merecord Trial. audionya. Bentar. Trial. Biasanya kalau Trial. untuk Rode itu digunakan ya di kamera, membantu untuk merekam audio di Trial. kamera DSLR atau mirrorless dengan jack 3,5 nih biasanya teman-teman nih. Kalau hand mic clip on ini biasa digunakan untuk wireless ini, jadi lebih enak ya Trial. digunakan ya hand mic ya. Seperti ada wawancara atau sebentar saya minum dulu. Ada hand mic, Trial. ada clip on, ada boom mic. Boom mic itu bisa digunakan untuk syuting-syuting produksi film biasanya digunakannya, karena dia akan lebih stabil untuk melawan seperti syuting-syuting Trial. outdoor itu audionya akan lebih baik. Kalau hand mic dan clip on ini digunakan untuk Trial. bisa untuk wawancara dengan tidak ada gangguan-gangguan seperti sambil memegang mic atau segala Trial. macamnya. Ini contoh-contoh audio konektornya ya. Ya tadi di mirrorless atau DSLR itu menggunakan jack 3,5. Trial. Jadi teman-teman kalau memilih audio harus tahu juga nih jack apa yang akan digunakan. Lalu ada jack XLR. Ada XLR itu untuk kamera kerekam camcorder ini, dan ada receiver Trial. dan transmitternya. Contoh-contoh lighting. Trial. Lighting itu sangat penting untuk produksi yang seperti tadi saya sudah ceritakan teman-teman. Untuk produksi itu membutuhkan cahaya ya. Di sini saya Trial. memberi contoh, ini ada HMI, ada LED, ada softbox lighting, ada blonde dengan warna-warna yang berbeda. Di lampu-lampu sekarang tuh HMI itu lebih ke Trial. daylight, blonde itu lebih ke tungsten atau kuning-kuning gitu, dan ini ada LED, Trial. lampu LED itu lebih kecil, dan walaupun lebih kecil ya, tapi intensitas cahayanya tidak sebesar HMI. Softbox itu lebih soft untuk pengambilan, digunakan Trial. biasanya untuk soft light-nya. Nah ini ya digunakan softbox biasanya digunakan untuk fill light. Jadi sini ada 3 point lighting ya teman-teman. Dasar Trial. dari untuk produksi film atau foto itu menggunakan dasar ini penting banget, karena ada kebutuhannya seperti Trial. key light. Key light itu cahaya utama. Cahaya utama dan dibantu oleh fill light. Dan dipisahkan lagi oleh Trial. backlight. Jadi backlight itu menggunakan untuk memisahkan antara objek dengan background. Key light itu menjadi cahaya utama. Dan Trial. fill light itu untuk setnya ya, tipis-tipis, jadi terang gelapnya itu terlihatnya. White balance. Trial. Ini kadang-kadang kita lupa melakukan white balance. Tapi kalau buat teman-teman yang udah mengerti Trial. white balance, biasanya kita hanya bermain di Kelvinnya aja. Jadi di kamera itu ada white balance, bisa di-setting Trial. auto atau manual. Tapi ketika kita manual, kita mesti dengan seringnya kita melakukan produksi, kita tahu Trial. berapa sih ini cahaya yang Kelvin yang dibutuhkan untuk seperti di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi mengukurnya mereka menggunakan Kelvin. Kalau di kamera camcorder itu bisa Trial. menggunakan
kertas putih yang diberi cahaya untuk kita melakukan white balance itu. Agar hasil gambar keseluruhannya mereka sama dan tidak terlalu Trial. bluish seperti ini ya. Ini disebut bluish yang normal dan segala Trial. macamnya. Lalu ada untuk produksi ada element of the shot. Jadi untuk melakukan produksi kita harus memiliki motivasi. Motivasi shot itu prinsip pertama di element of the shot. Motivasi memberikan alasan satu shot pindah ke shot lain. Jadi kita untuk produksi kita mesti menyiapkan Trial. shot pertama itu apa, shot kedua itu apa, dan motivasinya itu apa. Perpindahan shot dilakukan tanpa adanya alasan Trial. dengan adanya motivasi atau alasan. Lalu shot itu harus memberikan informasi. Jadi menerima contohnya adalah Trial. ketika misalnya seorang sedang makan. Shot pertama itu orang sedang makan. Trial. Shot kedua bisa berupa pengambilan makanannya. Shot ketiga itu bisa berupa pengambilan lokasinya. Jadi lebih ke ketika orangnya itu sedang makan, kita beri Trial. gambar medium shot agar pergerakannya terlihat. Lalu kita berikan detail makanannya itu. Lalu kita kasih white-nya untuk menjelaskan dia berada di mana atau sedang makan di mana, itu bisa Trial. ditaruh di situ shot-shotnya. Lalu yang ketiga komposisi atau framing. Bagaimana dapat kita bisa mengkomposisikan gambar-gambar dengan baik ya agar terlihat bagus? Trial. Kita harus menentukan di mana background-nya itu sangat Trial. penting, background. Jadi kalau komposisi itu harus kita memperhatikan background, kita memperhatikan cahaya, segala macamnya kita harus siap agar untuk lebih Trial. baik capture gambarnya itu. Lalu ada suara. Suara menjadi unsur penting dalam menciptakan video yang baik. Suara dapat memberikan suasana tepat untuk suatu Trial. video. Tanpa adanya suara, gambar-gambar dalam video itu akan terlihat hampir dan hampa dan kosong. Trial. Angle kamera seperti tadi ada high angle, ada low angle, ada eye level. Itu memberikan efek untuk penonton ya. Trial. Jadi di mana memberikan dampak yang cukup ya untuk Trial. memberikan angle kamera ini untuk menggabungkan shot-shot yang memiliki jenis pengambilan gambar. Trial. Lalu ada continuity. Continuity jadi sambungan gambar dari gambar-gambar satu untuk adegan-adegan Trial. berikutnya. Ada ini disebutnya ya garis imajiner ya. Kita melakukan produksi itu kamera kita Trial. harus ditempatkan kemana ya. Seperti ini ada gambar untuk talk show, ada kamera, kita sebut ini kamera 1, kamera 2, dan kamera 3. Jadi kamera ini tidak diambil lurus ya seperti ini. Kameranya ini ada yang disilang ini. Trial. Kalau kita ngambil frontal langsung ke depan itu, dan ini frontal itu salah ya teman-teman. Jadi kita lebih baik mengambil gambar itu crossing. Jadi Trial. kamera kiri ngambil shot untuk objek yang sebelah kanan, dan yang di kiri ngambil objek yang sebelah dari kiri ke kanan. Dan tidak boleh melewati garis ini. Trial. Ketika kita melewati garis yang sudah ditempatkan dari satu titik kamera close up sebelah sini, Trial. tidak boleh ini menyeberang. Kamera ini dilarang untuk menyeberang karena akan memberi efek dia bertabrakan gambarnya jadinya. Trial. Oke, mungkin teman-teman dari situ ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Trial. Trial. Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan dulu. Kayaknya saya sudah terlalu banyak berbicara juga. Oke Kak, ini Trial. banyak banget nih pertanyaan antusias teman-teman nih. Aku bacain dulu ya Kak, satu persatu.
trial, Salah pencet aku bang. trial, 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 Iya bentar, lagi disiapin Trial. pertanyaannya dulu tuh. Oh ya. Banyak banget nih Kak yang Trial. bertanya. Boleh, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab di sini. Kalau Tapi rata-rata nih yang bertanya Trial. soal kamera handphone nih Kak. oh ya, Heeh, Padahal yang dijelasin tadi tuh kamera benar-benar. trial, nih, Gimana? ini aku jadi satu aja ya yang untuk bertanya di kamera HP. Itu ada yang bertanya Trial. rekomendasi kamera HP-nya, terus kriteria HP sama peralatan apa sih Kak pendukung yang untuk di kamera HP gitu. Untuk kamera handphone ya, seperti untuk mobile jurnalis Trial. ya. Iya sekarang emang banyak kalau di produksi itu menggunakan handphone juga udah cukup ya. Saya juga sering menggunakan handphone untuk produksi, tapi ya emang kekurangannya mereka Trial. nggak bisa melakukan kayak untuk detail-detail gitu kita mesti maju dengan zoom itu kan akan pecah ya. Trial. Tadi rekomendasi handphone ya. Iya betul. Rekomendasi handphone itu Kameranya Trial. mungkin Kak. apa ya? Kamera handphonenya. Kamera handphonenya. Iya. Biasanya Resolusinya teman-teman sih mungkin bisa atau apa tuh. mencari Trial. handphone yang sudah bisa Full HD ya, minimal ya bisa Full HD. Itu ada berbagai macam merek handphone ya. Apa ya, handphone apa ya? Trial. Cocok ya. Yang cukup kamera untuk Full HD. Handphone sekarang sih rata-rata udah bisa digunakan ya, apalagi Udah yang canggih-canggih banget, udah bagus-bagus. udah canggih-canggih. Saya agak bingung untuk menyebutkan merek. Trial. Udah banyak banget. Ya paling saya bisa menjelaskan untuk kebutuhannya, kayak untuk handphone itu ada stabilizer juga untuk handphone. Boleh kan, Kak? Stabilizer. Trial. Stabilizer sama lighting. Dan bisa Trial. menggunakan clip-on bawaan yang kecil itu. Saya nggak ada Oh contohnya. iya. Jadi kalau untuk teman-teman mau menggunakan handphone, kadang-kadang kan ke tangan kita nggak Trial. stabil, juga ada tripod, juga ada stabilizer. Kita bisa menggunakan stabilizer juga. Jadi alangkah baiknya kalau untuk memproduksi konten-konten itu dengan kamera handphone menggunakan alat bantu lain ya kayak stabilizer, lighting, karena Trial. lighting dari handphone cahaya yang bisa ditangkap sama handphone itu kadang agak kurang ya. Jadi bisa bantu dengan lighting tambahan di depan. Setelah kita pakai ini kamera ada lagi Trial. penjepit untuk lighting. Lighting kecil tadi saya ada contohnya seperti Amaran nih. Trial. Mana ya? Lewat. Kalau Trial. untuk mana? Sebentar. Trial. Trial. Nah ini ada LED ini, lampu-lampu LED itu biasanya baik untuk digunakan di handphone. Trial. Itu sih dengan bantuan audio kita masih memisahkan dari audio handphone biar agak lebih bisa didengar dengan baik. Jadi pakai tambahan lagi seperti bisa ada Rode atau Boya. Trial. Jadi pakai clip on lagi untuk audionya untuk memisahkan audio dari kameranya. Atau kita bisa menggunakan recorder dari kamera kita sendiri, kita taruh Trial. dan
kita record kamera, jadi ada dua handphone, satu di tripod untuk videonya dan dipisahkan audionya untuk Trial. menjaga agar kita bisa mendapatkan hasil audio yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan hanya audio kamera dan tidak bagus, kita Trial. memiliki backup dari yang kita bawa handphone, ditaruh di saku atau di kantong agar suaranya terdengar jelas. Trial. Gitu sih. Oke Kak. Sekarang juga udah canggih ya untuk lighting untuk kamera HP juga udah banyak banget dijual di Iya pasaran. benar. Nanti mungkin saya Trial. bisa share lighting apa sih yang cocok untuk handphone ya. Saya nggak taruh di Oke. sini, nanti saya bisa kirim Trial. di IG mungkin. Oke, terima kasih Kak. Ini ada juga yang bertanya kalau Trial. misalnya electronic image stabilizer di HP atau kamera mirrorless sudah bagus atau layak untuk digunakan, atau lebih bagus disarankan menggunakan Trial. stabilizer fisik gitu Kak? Oh iya, tadi saya udah jelaskan sedikit ya, itu stabilizer itu alangkah baiknya emang menggunakan stabilizer lagi. Karena saya mencoba ya pakai mirrorless itu emang udah cukup stabil ketika kita emang sering memegang. Kalau kita udah Trial. sering memegang kamera dan tahu bobotnya untuk pergerakannya, kita bisa mengatur napas kita, itu Trial. pasti akan lebih stabil. Tapi ketika kita baru menggunakan handphone, apalagi kalau handphone tuh enteng ya, enteng, mirrorless enteng. Kalau camcorder Trial. profesional itu lebih berat dan lebih enak untuk buat move ya, pergerakan. Jadi kalau saya Trial. menyarankan lebih baik menggunakan bantuan alat lagi seperti tripod atau stabilizer. Cukup sih kalau kamera itu sebenarnya cukup, asalkan kita tahu tekniknya Trial. memegang kamera benar-benar still atau pergerakan kita tidak terlalu jauh. Kalau kita bergerak jauh dengan menggunakan kamera itu pasti akan goyang, Trial. walaupun udah ada stabilizernya di kamera. Saya pernah mencoba lagi, kalau nggak handphone ada GoPro ya. Kalau di GoPro itu saya udah coba aman stabilizernya. Ketika saya taruh di motor Trial. atau saya pegang berlari itu aman, stabilizer itu udah baik. Tapi kalau untuk DSLR saya Trial. yang gunakan seperti Sony itu masih goyang. Ketika saya, walaupun ada image stabilizernya, ketika saya agak pergerakan tidak stabil, agak kasar sedikit, itu emang goyangnya cukup terlihat. Trial. Begitu sih yang saya alamin. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Iya. Trial. Terus ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan di ruangan yang terbatas atau sempit, gimana cara kita bisa ambil foto atau video dengan hasil yang Trial. baik dan angle-angle yang bagus, sementara kita terbatas dengan ruangan untuk gerak kameranya, dan bagaimana dalam keadaan kondisi seperti itu, Pak? Oke. Ini kita jadi memiliki Trial. ruangan produksi di dalam ruangan yang sempit. Terbatas pergerakannya. Jadi Trial. itu membutuhkan lensa yang wide. Karena lensa-lensa standar itu ya 24 tidak Trial. terlalu wide ya. Jadi kalau kita untuk produksi di ruangan sempit, kita membutuhkan pemilihan lensa yang benar. Kalau kita menggunakan kamera DSLR, kita harus memilih lensa wide. Trial. Karena kita bisa mengambil sudut luasnya bisa dapat. Angle kamera yang baik itu Trial. dan apa tadi ya? Angle dan Iya, lokasi angle-nya itu kayak gimana, Kak? Seperti apa cara-caranya? Oke, kalau di ruangan sempit kita mau ngambil contohnya Biar top view ya. Trial. ruangannya itu kayak lebih kelihatan besar gitu, Kak, Oh, iya, itu hanya menggunakan lensa sih. lensa. Iya, kita menggunakan Trial. lensa dan menggunakan cahaya yang cukup. Karena ketika kita menggunakan kamera itu, kalau cahayanya tidak baik juga, itu akan menimbulkan efek yang di kamera itu Trial. seperti titik-titik pixel gitu ya. Jadi membutuhkan ruangan itu membutuhkan Trial. lighting yang cukup, lensa wide, gitu sih. Kalau buat angle, kalau ada 3 orang, wide itu udah bisa mengcover
mengcover itu tiga-tiga bisa diambil, lalu bisa close Trial. up-nya atau bisa foreground, ngambil dari belakang bahunya untuk ke Trial. lawan bicaranya, gitu sih. Mungkin dibikin variasi dari shot-shot itu dibikin variasi. Jadi ada variasi dari group shot, ada Trial. close up-nya, ada foreground, ada detail-detail lainnya. Oh, oke. Jadi seperti itu ya, Kak. Untuk ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Dede Lisnawati. Dari tahap produksi itu, tadi kan Kakak jelaskan yang disebut dengan pasca produksi, di mana pada pasca produksi itu ada yang dinamakan editing offline dan editing online. Maksudnya gimana tuh, Kak? Editing Trial. offline ya, editing offline itu ketika kita baru selesai produksi itu data itu diambil sama tim bahasa gamanya, diambil sama editor. Editor offline itu mereka hanya motong gambar itu menurut skenarionya, skripnya itu seperti apa. Jadi editor itu memotong sesuai skenario skripnya itu yang sudah dibuat, scene-scene-nya udah masuk semua. Udah baik semuanya, audio sudah di-sync antara audio dan video itu udah sync semua, lalu masuk ke online. Online itu nanti masukkan musik segala macam ya. Jadi offline itu hanya potong-potongannya dan sesuai scene, lalu masuk ke online. Jadi masukin kayak nama atau efek-efek itu di online-nya dengan audio mixing-nya juga. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Elisa Fitri. Dia bertanya bagaimana cara kita ketika mengklik foto dengan menggunakan HP atau kamera pocket. Nah, jadi suatu pemandangan seperti sawah dengan hasil yang bagus, tetapi kita sedang dalam kondisi di dalam kendaraan yang sedang melaju. Adakah teknik tertentu? Oh, jadi kayak screen di belakangnya, Kak. Oh ya, jadi ketika kita berjalan, tadi itu masuknya triangle exposure ya. Jadi ketika kita berjalan, yang dibutuhkan itu agar bisa menangkap gambar, mengcapture gambar itu tetap fokus, kita menggunakan speed yang tinggi. Kalau tadi saya yang jelaskan di awal kan, mengambil gambar yang bergerak, tapi sekarang kameranya yang sedang bergerak kan itu sama. Kita menggunakan shutter speed yang tinggi dan iris yang bukan yang besar, seperti mungkin mulai dari 8 atau 9, 10, bukan iris itu kalau di manual itu akan menciptakan ruang yang lebih detail ke belakangnya. Kalau semakin kecil itu akan membuat fokusnya hanya bisa dipilih untuk satu titik aja, tapi ketika bukannya itu besar itu bukannya besar, gambar yang ditangkap itu akan lebih fokus semuanya. Jadi lebih ISO-nya diperhatikan, speednya dengan speed kencang, bukaannya dengan bukaan yang besar, dan ISO-nya juga disesuaikan dengan cahaya yang ada di sana. Gitu. Oke, Kak. Lanjut lagi ya, Kak. Ini banyak banget pertanyaannya soalnya. Biar kita jawab satu persatu, jadi kayak dipercepat aja. Untuk memilih shoot yang kita pakai, itu direncanakan dari awal atau saat di lokasi atau saat editing tuh, Kak? Sebenarnya ya, kalau yang saya alami itu, yang benernya itu harus kita udah persiapkan shot-shot apa yang nanti kita akan ambil. Jadi kan dari skenario itu, dari skrip yang udah dibuat tadi di praproduksi itu, kita sudah bisa membahasnya dulu dengan teman-teman, kayak kebutuhannya adegan ini kita mau ngambil gambar seperti apa, dengan kebutuhan lighting seperti apa. Jadi semua itu dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau untuk produksi-produksi seperti produksi film dan produksi emang yang udah dipersiapkan. Tapi ketika kita balik ke produksi seperti news, itu kita nggak bisa mempersiapkan shot-shot yang apa yang akan kita kasih. Jadi itu di tempat aja kita bikin shot itu seperti apa.
Jadi Trial. tergantung kebutuhannya kita mau produksi apa dulu. Gitu. Kalau produksi film pasti itu udah dipersiapkan, tapi ketika kita bikin produksi liputan berita itu langsung di lapangan. Lalu baru masuk ke editing. Dan Trial. editing itu mengikutin dari skrip yang udah dibikin sama reporternya. Jadi gambar itu kita belanja gambar aja dulu yang banyak. Jadi kalau kita nggak punya, di awal kita belum Trial. membuat skripnya, tapi kita punya idenya kita mau bikin seperti apa, udah kita ambil Trial. belanja gambar aja dulu yang banyak. Semakin banyak gambar, nanti untuk datingnya akan berguna banget. Tapi kalau emang kita sudah persiapkan, shot itu sedikit, Trial. tapi itu sudah jelas fungsi dan kegunaannya shot-shot itu dan nyambungnya juga lebih enak. Gitu. Oke, jadi kayak lebih enak mempersiapkan semuanya dari awal gitu biar kedepannya lancar gitu ya Benar. Kak. Tapi ya kalau di lapangan Trial. memang kadang-kadang Banyak banget kendala ya Kak. iya. Lanjut ya Kak. Ini kalau misalnya seberapa penting pengguna filter pada lensa kamera? Apakah Trial. filter yang digunakan pada saat pengambilan gambar berupa foto saja atau bisa digunakan untuk video Kak? Trial. Oke. Jadi gini, penggunaan filter itu biasanya kita menggunakan filter ND. Di kamera itu ND. Jadi dia untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Jadi Trial. ketika kita syuting atau foto, filter itu sangat berguna dan bisa digunakan di foto, di video. Filter itu ada ND, ada CPL, ada UV, ada Trial. macam-macam jenis dari filter itu dan kegunaannya masing-masing. Jadi kayak UV itu hanya untuk menjaga lensanya aja. ND itu ada mengurangi intensitas cahaya. Terus ada Trial. CPL itu bisa diputar itu, jadi dia bisa merubah cahaya itu. Kalau di kamera XLR itu menggunakan CPL, jadi bisa diputar di depan lensanya itu. Trial. Jadi warnanya itu bisa berubah. Jadi kalau ditanya untuk kebutuhannya kapan, itu tergantung cahaya yang ada. Ketika kita di outdoor Trial. dengan matahari yang sangat kencang, itu kita pasti membutuhkan yang namanya filter ND. Ketika kita di dalam ruangan, cahaya kita cukup, kita nggak memerlukan ND. Jadi kalau Trial. untuk filter itu tergantung situasionalnya yang di lapangan itu dan kita melakukannya di mana. Ngebantu Trial. banget dari filter itu berguna untuk di outdoor sih lebih seringnya. Filter itu digunakannya untuk foto ataupun video. Trial. Oke, jadi seperti itu ya Kak. Iya. Ini Trial. ada lagi Kak pertanyaan tentang stabilizer. Nah, saya sekarang menggunakan HP iPhone XR. Nah, apakah worth it jika saya membeli stabilizer yakni G Osmo Mobile 3? Trial. Terima kasih. Kalau itu sangat cocok sih sebenarnya menurut Worth saya. it banget ya Kak. Cocok banget. banget. Dia Osmo 3 itu jadi dia udah bisa potret juga ya. Jadi nggak hanya sekedar Trial. landscape aja, juga bisa potret. Jadi untuk kalau ya bikin vlog itu udah enak banget, itu berguna banget, cocok banget itu. Cocok banget, udah keren banget deh vlognya nanti ya Kak. Trial. Lanjut ya Kak, bagaimana mengurangi noise atau bercak pada foto maupun rekaman digital? Ini kayak tadi lagi yang Kakak bilang ya. Mengurangi noise Kak? Atau Trial. mengurangi noise. Mengurangi noise itu bisa kita menggunakan lighting yang lebih terang. Karena noise itu terjadi ketika kita kekurangan cahaya, tapi ketika kita memiliki cahaya yang cukup, Trial. noise itu nggak akan ada. Jadi hanya membutuhkan cahaya yang lebih terang aja. Oke, jadi yang penting lightingnya Iya. gitu ya Trial. Kak. Oke, ada lagi Kak pertanyaan terakhir nih. Trial. Teknis agar kamera untuk record tetap stabil posisi genggam Trial. atau bawahnya seperti apa ya Kak? Oh, bawa kameranya seperti apa agar tetap stabil nih nge-recordnya? Oh gitu. Trial. Oke, sedikit nih. Kalau kita menggunakan kamera seperti ini,
Kita bisa gunakannya di sini dan bertumpuan pada tangan di bawah sini ini untuk memegang ring. Jadi di depan ini Trial. ada 3 ring ya. Ada ring fokus, ada ring zoom, ada ring iris. Jadi posisi badan kita tegak. Kalau kamera-kamera studio Trial. itu lebih enak karena dia bisa ditaruh di pundak dan lebih berat, lebih stabil. Tapi kali ini kita cukup menahannya dengan tumpuan tangan juga di bawah, dengan standby, jari kita standby untuk di fokus Trial. dan di iris. Kalau kita menggunakan manual, jadi kita cepat. Dan pergerakan jalan itu kaki jangan terlalu tegak, agak ditekuk sedikit kalau kita mau maju, Trial. agar lebih stabil. Dan lebih mengatur napasnya aja sih ketika kita memegang kamera. Yang utama itu kita bisa mengatur napas. Dan keseringan kita memegang kamera itu sendiri. Atau kalau mau megang handheld di atas ini, bisa juga dengan dibantu tetap tompang di bawahnya. Agar tetap stabil. Kalau menggunakan tripod, sebenarnya sih udah pasti stabil ya. Tinggal tripod kita bagus apa enggak. Jadi untuk pen itu kadang-kadang tripod tuh kalau udah jarang dipakai tuh kadang-kadang suka agak kayak patah-patah atau tilt up tidalnya itu agak patah-patah. Nah kalau untuk mirrorless kita ada bantuan ini teman-teman. Strap. Strap ini kalau untuk stabil, kalau kita menggunakan lensa mirrorless atau DSLR itu bisa kita taruh di belakang layar kita ini dan didorong ke depan. Ini akan menjaga kestabilannya juga. Kalau kita tidak punya rig ini juga bisa tetap di depan jadinya. So, ininya di bawah ya. Ini stabil. Jalan juga tetap jangan terlalu kakinya tegak tapi agak sedikit ditekuk. Gitu. Ini berguna banget strap ini. Jadi kalau teman-teman cuma nanya untuk foto mungkin kan dikalungin di tangan lah ya. Iya, Agar nggak jatuh ya. Tapi kalau untuk video lebih enak di sini. Ketika kita mau pen, ini kita tekan ke depan. Kita pen kiri. Pen kanan, fill up. Tinggal mengikutin. Yang bergerak itu juga bukan sekedar tangannya aja, tapi badan kita yang harus bergerak muter. Jangan tangannya yang muter begini. Tetapi pakai badan kita. Ngikut. Ngikut semuanya. Ke bawah juga begitu. Ke atas juga begitu. Gitu sih. Oke, mantap nih Kak. Sangat-sangat berguna banget nih untuk yang mau jadi kameramen atau mau buat vlog. Apalagi kalau misalnya kamera-kamera seperti itu kan rata-rata berat-berat ya Kak. Kalau untuk kamera studio iya berat. Ya. Kalau kamera HP mah enak jadinya ya Kak. Enak tapi emang agak riskan untuk goyangnya. Stabilizer membutuhkan stabilizer. Terakhir nih Kak, closing statement dari Kakak nih. Gimana tips and triknya, apalagi Kakak kan sebagai kameramen, untuk memotivasi teman-teman yang mau buat vlog gitu. Buat teman-teman sih yang senang sama kamera, yang senang mau belajar kamera itu gampang banget. Kamera udah banyak, kamera handphone atau kamera-kamera yang lain. Jadi pasti bisa sih kalau untuk kamera. Paling lebih sering menggunakannya aja. Jangan takut buat nyoba angle-angle aneh-aneh atau takut dikoreksi orang apa sih. Jalanin aja, udah lakuin aja, ambil gambar sebanyak mungkin. Jangan lupa disimpan. File-file itu disimpan, nanti kalian akan lihat perubahannya nanti. Gitu sih. Tetap berkarya, jangan takut. Jangan ragu-ragu ya Kak. Jangan ragu. Gemeteran kayak gitu kan. Apalagi kan kalau megang kamera kan suka gemeteran gimana gitu. Iya. Ya Kak, terima kasih banyak nih Kak. Karena maaf kalau ada salah-salah teman-teman atau ada pertanyaan yang saya jawabnya salah. Mungkin nanti kalau mau ditanya lagi saya bisa jawab lewat grupnya nanti juga. Nanti bisa ditanyakan langsung ya teman-teman. Iya boleh. Oleh Kak Noel nih ya. Iya. Terima kasih Kak Noel. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa diisi survei materi keduanya ya. Sama survei materi pertamanya juga jangan lupa diisi. Terima kasih Kak Noel. Terima kasih semuanya.
Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram Sobat Cyber Indonesia, follow Instagramnya GPR TV dan Indonesia Trial. Baik ya teman-teman. Sekarang kita waktu istirahat dulu ya. Nanti jam 1 akan kita Trial. mulai kembali. Selamat beristirahat dulu, makan dulu, dan sholat dulu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Trial. wabarakatuh.